Karena biasanya ketika ada tumbukan keras, ini akan penyok ke dalam ke sana. Kita buka di sini ada lubang untuk pengisian oli mesin. Jadi saran saya, pastikan ketika ngecek mobil bekas, AC-nya bekerja dengan normal dan kondisinya dingin. Setelah semua kondisi mesin, kemudian juga kondisi gearbox transmisi, kondisi kelistrikan dianggap sudah normal, maka autovlogger tinggal mengetes atau tes running dari mesinnya ya. Perhatikan dan dengan seksama bagaimana suara dari engine-nya, apakah ada getaran-getaran yang abnormal ataukah ada kebocoran-kebocoran fluida baik oli ataupun juga kebocoran dari radiator coolant. Nah, ini bisa terdengar autovlogger bahwa kondisi mesinnya cukup normal ya. Nah, sekarang ini akan saya nyalakan AC-nya untuk mengetahui bagaimana kinerja dari fan radiatornya. Karena di sini dia menggunakan kipas elektrik yang bekerja apabila suhunya panas ataupun juga AC-nya diaktifkan. Kemudian juga pastikan ketika dinyalakan seperti ini, indikator untuk cek engine ini dia harus mati ketika nanti mesin dihidupkan. Kemudian juga indikator oli ini, indikator baterai, dan juga indikator power steering. Ini harus mati ketika mesin dihidupkan. Nah, untuk kendaraan yang sudah menggunakan ABS, biasanya juga di sini ada indikator untuk ABS dan juga untuk airbag. Ini saya starter. Nah, ini dia untuk cek engine, oli, dan untuk sistem pengisian dia sudah mati, menandakan bahwa semua sistem itu bekerja dengan normal. Kemudian juga perhatikan ini ketika saya nyalakan AC-nya, maka takometernya akan bergerak naik. Ini wajar karena ada idle up untuk menambah jumlah pasokan udara dan bahan bakar ketika AC-nya hidup. Dan juga di sini ini ada odometer dan trip meter ya. Autovlogger jangan sampai terkecoh. Ini adalah odometer. Ini kemudian trip meter A dan ini adalah trip meter B. Ya, ini bisa direset kalau trip A dan trip B-nya. Tapi kalau yang di atas itu yang odometer dia tidak bisa di restart atau dienolkan lagi kecuali dibawa ke spesialis ya untuk mengundurkan angkanya. Maka saran saya dicek dulu di service record yang ada di dealernya. Nah, ini terlihat ketika AC-nya dinyalakan, maka puli kompresornya dia akan terkunci karena ada magnetic clutch untuk menggerakkan dari kompresor AC-nya. Selain itu juga diperhatikan di sini kipasnya dia berputar ya. Ini biasanya dia punya dua step, low dan high. Ini kebetulan dia dalam step yang low, jadi putarannya tidak terlalu kencang. Dan juga autovlogger harus memperhatikan fan atau kipas dari radiator ini tidak boleh langsung nyala ketika autovlogger baru memutar kunci kontak dalam kondisi on. Biasanya kalau dikunci kontak on, kipasnya langsung muter, itu bisa menandakan bahwa fan-nya langsung dijumper dengan positif baterai. Karena sebetulnya fan radiator ini hanya bekerja jika ada sinyal dari AC dan juga dari sistem pendingin. Ini bisa terlihat kipasnya dia mati otomatis, berarti cara kerja dari sistem pendingin ini atau extract fan-nya dia masih normal ya. Atau juga bisa jadi ada keadaan ketika mesinnya sangat panas, itu saat pertama kali kunci kontak on dia akan berputar kipasnya ya. Jadi perlu autovlogger perhatikan dengan seksama bagaimana kinerja dari fan radiator atau extra fan yang sudah menggunakan sistem elektrik. Kemudian juga pastikan asap knalpotnya tidak berwarna putih ya, atau tidak ada warnanya. Karena untuk kendaraan bensin tidak ada asap knalpot yang keluar melalui muffler di sini. Jadi dia tidak berwarna ya, berbeda dengan kendaraan diesel. Jadi kalau dia berwarna putih asapnya, itu menandakan ada kebocoran oli mesin yang terbakar melalui proses bakaran. Bisa dari klepnya bocor atau bisa juga dari ring pistonnya. Jadi perlu autovlogger perhatikan ya. Nah, kalau warnanya dia berwarna hitam, bisa menandakan keborosan sistem bahan bakarnya. Bisa karena ada sistem pengapian yang mengalami trouble atau juga injektornya sudah mengalami trouble. Jadi usahakan dan pastikan bahwa di knalpot ini dia tidak keluar asap, baik berwarna hitam ataupun juga berwarna putih untuk mesin bensin. Nah, untuk mesin diesel biasanya kan sudah menggunakan common rail.
Pada saat awal hidup ada asap hitam karena pembakarannya dia cukup kaya atau disuplai solar lebih banyak, tetapi ketika sudah idle warna asapnya akan hilang dan asap hitamnya akan muncul ketika hanya diinjak pedal gasnya atau diakselerasi ya. Jadi diperhatikan kondisi dari warna asap knalpotnya. Kemudian juga terkadang ada tetesan air ya di knalpot ketika mesinnya hidup. Autovlogger tidak usah khawatir, itu bukan kebocoran sistem pendingin ataupun kebocoran yang lain. Itu adalah produk dari proses pembakaran yang mencirikan bahwa mesin itu dalam keadaan yang bagus. Karena dalam proses pembakaran mesin bensin, output yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh knalpot adalah salah satunya H2O ataupun air. Jadi kalau ada tetesan air menandakan bahwa sistem pembakarnya masih dalam keadaan yang baik. Ataupun ketika tidak keluar air pun juga tidak masalah, karena bisa jadi karena temperatur di sekitar dia adalah panas dan mufflernya juga sudah panas, maka airnya tidak menetes keluar di ujung pipa knalpot yang berada di bawah bumper ini ya. Jadi yang utama dipastikan adalah tidak ada warna asap di knalpotnya. Kemudian setelah autovlogger tadi ngecek mesin, usahakan ini bisa ditutup dengan mudah ya, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa kondisi engsel untuk kap mesinnya dalam keadaan baik dan juga kondisi kap mesinnya dalam keadaan yang baik. Nah, setelah kita mengecek tadi kondisi mesin, kemudian juga sistem pendingin, kita melihat asap knalpot, kita sekarang melihat kondisi dari bodinya atau eksteriornya. Kita bisa melihat dari warnanya ya. Apabila mobil ini sudah pernah dicat ulang, biasanya kalau di bawah matahari ini bisa terlihat ada belang ya. Jadi kalau menurut saya ketika beli mobil second ada baret-baret tipis itu menurut saya wajar. Justru biasanya malah pembeli itu dia akan suka dengan kondisi mobil yang sudah mulus sekali. Padahal mulusnya itu karena dicat ulang. Kalau saya pribadi lebih memperhatikan cat aslinya walaupun ada baret-baret halus ya. Tetapi kembali kepada selera autovlogger, yang penting kondisi dari catnya ini tidak belang-belang ya. Artinya menandakan bahwa proses repair untuk catnya itu dilakukan oleh teknisi yang profesional. Kemudian tadi kalau kita udah ngecek kondisi catnya ya, kalau masih bisa kita terima kondisi catnya tidak kusam, tidak ada jamur atau baret yang terlalu dalam ya. Ini kemudian juga kita perlu cek kondisi karet kaca depan ya di sini, dan juga kondisi dari istilahnya apa ini ya, atap dan talang airnya di sini. Jangan sampai di sini ada keropos-keropos dan juga ada kondisi lipatan-lipatan yang menandakan mungkin pernah kejatuhan benda keras atau juga karena terbentur ya. Ini pastikan kondisi lipatan-lipatan ini karet-karetnya masih dalam keadaan utuh ya. Ini bisa autovlogger lihat kondisinya dia masih utuh untuk bodi eksteriornya dan juga kondisi dari kacanya. Nah, untuk kaca apabila sudah pernah diganti itu biasanya tidak ada mereknya ya. Karena seringnya itu kalau diganti nggak sama dealer itu nggak ada embel-embel merek seperti ini nisannya. Biasanya dia polos saja. Karena ada beberapa tempat spesialis untuk ganti kaca mobil ya, baik kaca depan, kaca samping ataupun juga kaca belakang. Perhatikan juga kondisi bannya ya. Bannya ini karena tidak sedikit biayanya, satu ban minimal bisa 500 sampai 600 ribu. Usahakan bannya masih bisa dipakai ya, masih ada kembangannya, tidak bocor, dan juga di sini di kolongnya bersih, tidak ada keropos, tidak ada gejala karat atau sudah pernah ditambal. Maka harus diperhatikan juga kondisi dari kolong-kolongnya di sini ya, apakah sudah ada gejala karat atau belum. Ini peleknya juga bibirnya masih original, masih utuh, warna catnya juga masih original. Karena biasanya ada pelek yang sudah dilas atau dikenteng sini ya, karena dia menabrak lubang jalan yang cukup besar pada kecepatan yang tinggi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan penting apabila autovlogger membeli mobil MPV yang dimensinya panjang seperti Grand Livina, seperti Mobilio, perhatikan bahwa kap di bagian belakang ini tidak ada bekas penyok ya. Karena kalau di sini ada penyok yang cukup parah bisa menandakan ini sudah ditabrak dari belakang. Jadi tidak hanya kita lihat dari tabrak depan, kita juga lihat dari aspek tabrak belakangnya di sini. Kalau biasanya di repairnya tidak bagus, ini pasti dia akan bergelombang ya. Bisa kelihatan ketika berada di cahaya yang cukup terang seperti ini. Maka juga saran saya kalau ngecek mobil jangan malam hari. Pastikan ngeceknya di antara jam 9 sampai ya jam 4 sore lah. Jadi masih ada kondisi pencahayaan yang cukup bagus. Kemudian juga kita buka ini untuk kondisi pintu belakang. Ini lipatannya masih aslinya, berarti tidak pernah ketabrak atau menabrak
ngunduri istilah Jawanya ya, atau atretnya dia nabrak pohon atau apapun, ini masih utuh ya. Ini juga lipatannya masih utuh. Di sini juga lipatan-lipatannya ini masih utuh. Ini menandakan bahwa ini masih original. Ini juga las titiknya masih asli dari pabriknya. Kemudian juga autovlogger bisa melihat dari sini ya. Nah ini usahakan ini lipatannya masih utuh ya. Ini kalau misal bekas nabrak ini pasti dia penyok-penyok, ini ketahuan ini dari sininya. Ya, ini bisa autovlogger cek seperti ini. Dan juga kalau pintunya ini normal ditutup, ini tidak akan sulit untuk ditutup ya, atau akan menutup dengan sendirinya. Nah, suaranya berbeda ya. Jadi kondisi pintu belakang ini masih dalam keadaan yang bagus. Kemudian juga sama ya, kondisi kaca belakangnya ini masih ada defogger, masih ada merek Nissan-nya, berarti kaca belakangnya ini masih original. Kemudian juga emblem-emblem ini ya walaupun sepele, tapi bagi saya selalu saya perhatikan harus lengkap seperti ini ya. Ya seperti ini ya, walaupun tidak berpengaruh ke fungsi tetapi pengaruh ke estetika, selera masing-masing. Dan juga lampu stopnya ini ya masih original aslinya, diperhatikan harus masih utuh kondisinya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, dan nyala lampunya juga masih menyala dengan normal. Kemudian juga diperhatikan untuk kualitas dari lampu depan ya, karena biasanya lampu depan ini dia sudah mulai menguning atau sudah retak-retak, dan juga reflektornya sudah mulai ada bercak-bercak noda gosong hitam ya. Biasanya karena bohlamnya ini terlalu besar wattnya sehingga suhunya terlalu panas, maka perhatikan juga di sini untuk reflektornya. Tetapi biasanya kalau untuk menguning seperti ini bisa dipoles, dibawa ke detailing ya, sehingga warnanya menjadi lebih kinclong. Dengan syarat bagian dalam ini reflektornya dia tidak menguning atau sudah berubah warnanya. Kemudian juga grillnya ini krom-kromnya masih bagus, tidak ada retak, tidak ada pecah, dan juga fog lampnya ini masih dalam keadaan yang bagus ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini sudah bagus, cuma tadi yang sebelah kiri itu dia terlihat ada sudah reflektornya berwarna agak menguning ya, seperti itu. Kemudian juga pastikan untuk lampunya menyala semua ya, lampu kota, lampu kepala, lampu dekat, lampu jauh, lampu dimmernya, kemudian belok ke kanan, ke kiri, dan juga lampu hazardnya di sini ya. Jadi usahakan semua lampu-lampunya menyala dengan normal. Kemudian juga wiper washernya di sini. Nah ini dia masih berfungsi dengan normal. Kemudian juga pastikan ini lampu remnya dia menyala ketika kita injak ya. Juga lampu kota belakang dia menyala, lampu beloknya juga menyala seperti ini. Dan juga wiper belakang ini bisa kita operasikan dari sini. Nah seperti itu. Oke, berikutnya setelah kita cek kondisinya dalam keadaan mesin mati dan juga mesin hidup, kita cek eksteriornya. Sekarang kita coba untuk test drive ya, karena di test drive ini kita akan merasakan bagaimana kondisi sesungguhnya dari kendaraan ini. Pertama adalah rasakan tidak ada getaran, baik dari getaran mesin masuk ke dalam ruang kabin, kemudian juga suara kaki-kakinya senyap ya, tidak ada suara yang cukup kasar ataupun aneh. Nah ini saya akan menabrak speed bumper. Nah ini masih cukup wajar, deg 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 seperti itu. Kemudian juga akselerasinya enak. Ini saya injak gasnya seperti ini, dia langsung isi ya. Baik untuk matic, apalagi untuk transmisinya manual. Kemudian juga pastikan ini AC-nya dingin. Juga suara dari dashboard ini tidak ada suara berisik ya. Biasanya kan ada suara-suara seperti part yang kendor ya, karena biasanya termakan oleh usia ataupun juga pernah dibongkar. Kalau head unit menurut saya selera ya, kalau mau masih standar juga nggak apa-apa, misal sudah diganti juga tidak apa-apa, asalkan instalasinya dia rajin dan rapi. Kemudian juga pastikan setirnya ini ketika kita lepas kembali lurus ya, jadi tidak semi istilahnya, tidak menarik ke salah satu sisi. Ini ketika jalan lurus, setirnya saya lepas, ini dia tidak menarik ke salah satu sisi, artinya sasisnya ini masih lempeng ya, masih enak untuk dinaiki. Karena ada kondisi mobil itu ketika tidak normal, mobilnya itu menarik ke salah satu sisi ya, baik kiri ataupun juga kanan, atau juga bisa jadi setirnya terasa jader atau bergetar.
Kemudian juga rasakan remnya. Ini kalau ngerem tidak ada brake jadder. Brake jadder itu pedal remnya itu seperti bergetar naik turun ya. Itu menandakan bahwa diameter dari tromolnya dan juga permukaan dari cakramnya itu sudah tidak rata dan juga sudah mulai berbentuk oval dan tidak rata ataupun bergelombang. Pastikan juga tadi semua power window ini bekerja ya, baik untuk saklar dari driver, saklar dari penumpang di baris kedua. Semua power window berjalan dengan normal, berfungsi dengan baik. Central locknya juga berfungsi, ya kan. Kemudian juga lock untuk power window-nya juga berfungsi. Artinya semua fitur-fitur yang ada di dalam kabin ini harus dalam keadaan yang baik, berfungsi normal, tidak ada yang mengalami kerusakan. Dan ini juga terasa ini AC-nya dingin ya, hembusan anginnya normal, tidak ada keluar debu-debu ya. Artinya ini juga menandakan pemilik mobilnya cukup rajin membersihkan filter kabinnya. Ataupun kalau autovlogger tidak yakin, bisa diservis ke tukang AC untuk membersihkan blower dan juga evaporatornya. Ini juga saklar-saklarnya masih berfungsi dengan baik ya. Ini pengaturan untuk AC dan juga defogger. Ini soket untuk powernya juga masih normal. Oke autovlogger, demikian tadi tutorial dari saya untuk bagaimana mengecek kondisi mobil bekas, dan semoga ini bisa bermanfaat jika autovlogger akan membeli mobil bekas dan mengeceknya sendiri ataupun juga mengajak teman. Karena saran saya perlu teman ketika autovlogger test drive, ada yang menunggu dengan penjualnya ya. Dan juga ketika perlu ada transaksi, ada teman untuk transaksi ke bank. Apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian saya, jangan lupa autovlogger untuk memberikan komentar pada kolom di bawah dan berikan like serta subscribe apabila autovlogger mendapatkan manfaat dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.